Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Roli Igir. Kita akan merenungkan firman Allah dan saya percaya kebenaran firman Allah akan memberkati kita semua. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada berapa banyak orang yang mengalami rasa takut di dalam hidupnya? Ada berapa banyak orang yang mengalami rasa khawatir di dalam hidupnya? Ada berapa banyak orang yang mengalami rasa cemas di dalam hidupnya? Entah berkaitan dengan persoalan pribadi, entah berkaitan dengan serangan-serangan daripada si jahat untuk menghancurkan kita, sehingga kita mengalami ketakutan, saudara-saudara mengalami kebingungan, saudara-saudara mengalami kecemasan. Di dalam hal ini iblis mendapatkan suatu celah sehingga membuat saudara mengalami sesuatu yang menekan pikiran, menekan perasaan, sehingga hidup saudara tidak bertumbuh. Ada banyak orang yang saat ini menjalani kekristenan yang tidak benar-benar bahagia karena ditekan oleh berbagai macam ketakutan. Salah satu ketakutan dari orang-orang Kristen yang terus berjalan, terus mempengaruhi banyak orang adalah ketakutan berkaitan dengan suara-suara di dalam pikiran. Suara-suara yang menakutkan. Bahkan ada orang-orang Kristen yang mengalami semacam suatu tekanan kejiwaan, seolah-olah ia akan mendapat bencana yang besar, seolah-olah ia akan mengalami suatu masalah yang berat, seolah-olah ia akan mengalami suatu tekanan yang sangat mengerikan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa iblis terus berusaha untuk membuat saudara bimbang. Iblis terus berusaha untuk membuat saudara takut. Iblis terus berusaha untuk membuat saudara cemas. Kenapa? Karena dengan tekanan kecemasan, tekanan kekhawatiran, tekanan ketakutan, orang-orang percaya akan sulit untuk menyembah Tuhan, akan sulit untuk hidup dalam damai sejahtera, akan sulit untuk mencapai tujuan hidupnya. Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 3 tadi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jikalau kita menyadari akan kalimat ini memberi suatu ketenangan yang luar biasa bahwa kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu berarti bahwa saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Segala macam bentuk ketakutan, segala macam bentuk pikiran-pikiran yang membuat saudara seolah-olah akan mengalami bencana, bukanlah berasal dari Tuhan, bukanlah berasal dari firman Allah. Karena firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan keberanian, mendatangkan sukacita. Sehingga ketika ada suara-suara dalam pikiran saudara, ada pemikiran-pemikiran yang membuat saudara mengalami ketakutan, pastikan bahwa itu bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat saudara mengalami tekanan ketakutan, tekanan kekhawatiran, sebab Ia memberi damai, Ia memberi eirene, Dia memberi shalom, Dia memberi sesuatu yang membuat saudara dapat berkata Tuhan itu baik. Saudara-saudara, ingatlah baik-baik bahwa hidup ini adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam perlindungan Allah, di dalam anaknya Yesus Kristus. Sehingga ketika ada berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sangat membahayakan jiwa kita, kita dapat berkata bahwa roh yang ada di dalam kita adalah roh
yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita dapat berkata bahwa aku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah sehingga si jahat tidak dapat menjamah kita. Banyak orang Kristen yang mengalami suatu bentuk ketakutan demi ketakutan yang tidak wajar, bahkan mempraktekkan ilmu-ilmu putih untuk memberikan suatu perlindungan. Bukan sedikit praktek-praktek yang sangat-sangat lucu, yang sangat-sangat membingungkan sebagai orang Kristen, mempraktekkan hal-hal yang tidak patut dipraktekkan. Ada yang tidur dan menaruh gunting di bawah tempat tidur. Ada yang berjalan bahkan menaruh jarum di bagian kakinya atau di bagian sepatunya dengan tujuan tertentu. Ada yang bahkan menyediakan sapu ijuk di bawah bantal untuk terlindung dari mimpi buruk, untuk terlindung dari serangan roh jahat, untuk terlindung dari tekanan kuasa gelap. Bahkan ada yang menaruh benda-benda tertentu gantung di depan rumah untuk mendapatkan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara mengalami perlindungan dari kota benteng yang teguh. Sebab Tuhan adalah gunung batu saudara, kota benteng, dan saudara tidak akan goyah. Datang kepada Tuhan, memiliki iman yang sejati untuk mempercayai bahwa kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita dapat memperkatakan hal ini pada waktu godaan-godaan atau serangan-serangan daripada hal-hal yang dapat menjatuhkan mental saudara. Saudara dapat berkata, saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Maka daripada itu, kebenaran firman Allah adalah kebenaran yang menjadi benteng, yang menjadi kekuatan, yang menjadi perisai untuk membuat kita tetap teguh. Dan sehingga pada waktu kita berjalan dengan tenang. Pada waktu kita tidur dengan tenang. Kita tidur di dalam perlindungan darah anak domba Allah, di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita menjalani karir, kita ada di dalam bijaksana Tuhan. Kita di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, di tempat saya bekerja Pak, ada begitu banyak orang yang menginginkan saya hancur, menginginkan saya jatuh, menginginkan saya binasa, menginginkan saya porak-poranda. Tetapi saya berkata kepada saudara berdasarkan prinsip firman Allah, saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Mulailah pada waktu pagi, pada waktu saudara ada di dalam pekerjaan, sedang melaksanakan tugas, saudara terus berdoa, terus memperkatakan firman Allah dengan iman bahwa saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah dan si jahat, bahkan orang-orang jahat tidak dapat menjamah saudara, tidak dapat menghancurkan saudara, tidak dapat mengacaukan saudara, sebab tidak ada sehelai rambut saudara akan jatuh jikalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara memiliki Tuhan yang mengontrol hidup saudara. Kita tidak memiliki Tuhan yang dipercayai oleh filsafat deisme yang berkata ketika Tuhan menciptakan kita atau menyelamatkan kita, Ia meninggalkan kita. Firman Allah dengan jelas sangat memberi peneguhan bahwa kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu berarti sangat-sangat mutlak dapat kita berkata berdasarkan Ibrani pasal yang ke-13 bahwa firman Tuhan menyatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Istilah kata sekali-kali menunjuk kepada suatu perjanjian di mana tidak sedetik pun Tuhan akan meninggalkan saudara. Yang menjadi persoalannya, apakah pada hari ini engkau sedang memperkatakan firman Allah? Apakah pada hari ini engkau sedang mempercayai firman Tuhan itu bahwa saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah dan saudara mau memperkatakan itu dimanapun saudara berada?
Karena ketika kita tidak sedang memiliki iman, maka firman Allah yang menjadi berkat bagi kita seringkali kita tidak bisa nikmati. Oleh sebab itu saat ini ketahui firman Allah, perkatakan firman Allah, dan saudara ada di dalam perlindungan Allah semesta alam di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.